wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya adalah M. Agung Eko Prasetyo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LP3 Universitas Negeri Medan dengan nomor NIM PPG yaitu 923341074 dan sekaligus merupakan seorang pendidik di salah satu sekolah swasta dengan nama SMK Era Pembangunan Jakarta Barat. Pada siang hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya berkesempatan untuk melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil mata pelajaran Dasar Akuntansi Keuangan dan Lembaga atau DAK, yang mana pada materi pokok profil entrepreneur, peluang profesi, dan usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, serta dalam elemen yang sama, tepatnya di fase E kelas 10 program keahlian AKL, akuntansi, keuangan, dan lembaga. Untuk itu, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita selalu diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Esa, ya. Dan kalian mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat hingga pada siang hari ini. Semuanya sehat? Tetap semangat ya. Tetap semangat. Untuk itu, sebelum kita mulai, ketua kelas bisa ke depan untuk memimpin doa. Ya, Al-Fatihah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas ya, Artalita. Mudah-mudahan rasa syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak coba absen, kira-kira ada yang berhalangan hadir hari ini? Tidak ada. Ya, lengkap semuanya. Dan sebelum kita mulai juga nak, coba cek samping kanan kiri kebersihannya, karena memang kita masuk dalam keadaan bersih, melakukan pembelajaran dalam keadaan bersih, dan nanti pun keluarnya dalam keadaan bersih. Ya. Oke, sudah dicek semuanya. Nah, oke. Nah, kesepakatan kelas, nak. Bapak juga perlu menyampaikan ini di setiap pertemuan, bahwa penyampaian kelas itu tentunya karena memang kebersihan adalah sebagian dari iman, terus harus dijaga. Dan terima kasih kalian tadi sudah datang disiplin atau tepat waktu. Di bawah kita mungkin rasa hormatnya perlu dipupuk atau dilatih. Nah, perlu diketahui juga SMK Era Pembangunan. Oke, kerja bagus. Setiap hal yang perlu yang kalian kerjakan adalah sesuatu yang bagus dan perlu dibanggakan. Jadi tidak mudah, belajar itu tidak mudah nak, tapi bagaimana kita menjalaninya ya dengan proses.
Karena mungkin untuk sebagian orang hanya melihat hasil akhir tapi tanpa melihat proses. Ya, untuk itu kalian ke depannya harus melaksanakan proses itu dengan baik agar dilihat juga. Ya, dengan target kehidupan kalian. Oke, itu motivasi untuk sebelum kita mulai ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Mungkin Bapak ingin tanyakan, ya, Bapak ingin tanyakan tentang pembelajaran minggu kemarin. Karena memang kita ini hari Senin adalah awal weekend ya, awal mingguan. Jadi mungkin pembelajaran yang kemarin pada hari Kamis, siapa yang masih ingat tentang apa? Ya, berdiri nak. Materi kemarin adalah membahas tentang spreadsheet dengan rumus matematika. Ya, rumus matematika bisa dicontohkan apa saja, misalnya seperti ini. Contohnya kayak seperti min, sum, terus average, sama minus. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti itu pembelajaran yang minggu kemarin. Kita belajar tentang spreadsheet atau mengolah data berdasarkan mengolah angka berdasarkan data dengan penerapan rumus matematika. Ya, matematika itu membaur akuntansi juga ada, minus, plus, sum, min, bagi, kali, plus, ya kan? Semuanya ada. Sudah Bapak tampilkan ya tentang motivasi sebelum pembelajaran. Jadi di sini ada kutipan, jangan mencoba menjadi sempurna, cobalah untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Tidak ada manusia yang sempurna, karena manusia tempatnya salah. Kalau untuk mencoba lebih baik banyak, ya. Kalian mungkin versinya sekarang ada yang mungkin masih kurang ya, tapi untuk besok dan selanjutnya pasti akan lebih baik dari hari ini. Nah, oke. Ini juga kreativitas itu menular. Jadi setiap insan, setiap personal, peserta didik itu punya yang namanya kreativitas. Cuma berbeda-beda ya. Tinggal bagaimana pengembangannya saja. Mungkin ada yang di ekskul, mungkin ada yang di akademik seperti ini. Semua bakat itu manusia punya, cuma cara penggaliannya yang beda. Kadang perlu belajar dan kerja keras. Perlu diketahui, kalian kalau sudah ditetapkan dalam satu instansi, misalnya SMK, mau kelas 10, 11, 12, itu adalah saudara, keluarga, gitu kan? Apalagi yang satu kelas. Jadi tidak ada yang namanya pembulian. Di sini tidak ada. Mau baik secara fisik, lisan, ataupun gesekan sampai tawuran, alhamdulillah di sini tidak ada. Walaupun letak kita di sekolah yang berbatasan dengan provinsi lain, atau istilahnya agak di pinggir gitu ya, tapi kita masih bisa memegang norma. Ini salah satu video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas calon akuntan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesi akuntansi. Silakan disimak ya teman-teman. Profesi akuntansi. Undang-undang Adalah dasar akuntansi keuangan dan lembaga, elemennya profil entrepreneur, peluang usaha. Profesi di bidang HR ya. Oke, ini flowchartnya tujuan pembelajaran yang dimana di akhir nanti kalian itu memahami tentang profesi akuntansi lah. Adalah kelas E, kelas 10 ini ya. Peluang usaha, peluang kerja, dan kode etik profesi juga kalian harus mengetahui. Karena ini adalah bidang yang nanti akan kalian pilih setelah tingkat atas ini, kemudian kuliah. Setelah itu bisa, jika memang masih sama, itu masih bisa menjadi akuntansi. Setiap pembelajaran materi itu ada yang namanya pemahaman bermakna. Di sini adalah keahlian yang dibutuhkan seorang akuntan atau kalian calon akuntan. Itu pertama memang keterampilan dasar berupa matematika ya. Kedua, punya keahlian dasar literatur seperti membaca dan menulis. Kemudian ketiga, akuntan juga perlu memiliki technical skill atau menguasai berbagai software dan teknologi yang dibutuhkan di dunia akuntansi. Kalau sudah memilih jurusan AKR, berarti nantinya kemungkinan besar akan menjadi seorang akuntan. Nah ya.
Nah, 8 pilihan profesi akuntansi. Masyarakat ekonomi ASEAN ya. Nah, kita termasuk warga ASEAN. Jadi kebanyakan berkecimpung juga di dunia pembukuan seperti ini, nah, di bidang akuntansi. Karena akuntansi juga bisa dilaksanakan melalui bidang jasa. Akhirnya jasa akuntansi juga meliputi jasa audit pembukuan. Audit itu adalah pemeriksaan, di mana setiap aktivitas akuntansi itu harus diperiksa biar tahu betul, salah, kurang pas, pasnya itu agar dibetulkan ya. Nah, jasa audit atas laporan keuangan dan atau praktek akuntan independen. Nah, pembangunan di Indonesia ini sudah mulai merata, nak, banyak perusahaan juga. Nah, kemudian ini peluang kerja sebagai akuntan publik. Ya, jumlah klien sekitar 30.000 klien. Nah, kira-kira menurut kalian nih ya, menurut kalian akuntan publik itu kedepannya kira-kira menjadi profesi yang semakin sedikit atau semakin digemari ya? Digemari ya. Selama masih ada SMK yang jurusan akuntansi, ya pasti selalu digemari seperti itu ya. Karena memang kalian adalah tingkat paling dasar ya untuk mempelajari sebuah akuntansi mulai dari kelas 10 ya. Gitu. Oke. Bapak akan di sini mencoba menayangkan dari YouTube ya, referensi dari YouTube itu tentang aplikasi ya, tentang aplikasi atau tentang materi ini. Sekilas, nah, jadi ada 4 untuk akuntan ya. Untuk akuntan pabrik ada akuntan ya, dari profesinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama akuntan pabrik, intern, pemerintah, dan pendidik. Ya, kalau misalnya akuntan pabrik, yaitu memang memegang jasa ya, memegang PT, itu pendiriannya berbeda. Kemudian akuntan intern itu yang berada di dalam perusahaan, ya. Kemudian akuntan pemerintah yang memang sudah menjadi pegawai dari instansi kepemerintahan. Kemudian akuntan pendidik itu bisa dari tingkat SMK hingga perkuliahan sebagai pendidik ataupun dosen maupun guru, ya. Nah, ini beberapa tayangan tadi, dan sekarang Bapak ingin salah satu dari kalian untuk menyampaikan di depan versi kalian, referensi kalian sendiri yang kalian dapat, apakah itu yang disebut dengan profesi akuntansi. Ya, Sivian ya. Ke depan Sivian, nggak apa-apa. Sini. Jadi akuntan itu profesinya ada internal auditor yang tugasnya memeriksa atau mengaudit secara internal dalam perusahaan yang berkepentingan manajemen perusahaan. Kalau akuntan publik itu bisa dikatakan kebalikan dari internal auditor yang mengaudit bagian dalam perusahaan, sedangkan akuntan publik adalah pihak independen dari luar perusahaan yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan.
Yang keempat yang ketiga adalah laporan akuntan pajak. Itu akuntan yang bertugas untuk menghitung nilai pajak suatu perusahaan. Yang keempat ada akuntan pemerintah. Itu ada akuntan yang bekerja di pemerintahan. Tugas utamanya adalah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Yang terakhir ada akuntan pendidik. Itu adalah akuntan yang bertugas untuk memberikan materi dalam kelas atau di luar kelas. Akuntan pendidik adalah kayak dosen gitu, guru mengajar mata pelajaran atau perkuliahan tentang akuntansi. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang. Ya, terima kasih ya si Fian. Jadi, oke. Tadi teman kalian kurang lebih menjelaskan hampir sama referensi yang dia dapat ya tentang profesi akuntansi. Dilihat dari sudut pandang nanti dia bekerja ya. Nah, mungkin selanjutnya ya, semuanya membawa perangkat HP kan nak? Nah, Bapak akan memberikan kalian tentang tugas kognitif individu dalam bentuk kuisis. Bapak juga sudah sertakan linknya melalui ketua kelas kalian. Bapak kemarin kirim, menjaga-jaga ya. Barangkali hari ini ada trouble atau kendala seperti mati lampu atau sebagainya. Jadi kalian sudah ada materi atau bahan yang sudah ditransfer ke kalian seperti itu ya, transfer pelajaran atau materi. Jadi semuanya fokus ke HP. Dan ini Bapak juga tayangkan kuisisnya. Ada 10 pertanyaan ya, bisa mulai kalian kerjakan. Yang Bapak sudah kasihkan ke linknya, jadi bisa mulai dikerjakan ya. Kurang lebih sekitar 7 menit. Ini Bapak pakai timer classroom, fast timers ya. Jadi nanti kita pandu waktunya dari sini. Ya, mulai dari sekarang ya nak. Bapak akan lihat hasilnya, ya, hasil dari pengisian kalian. Oke, ini Bapak ambil sebagai tugas virtual ya, tugas KPD berbentuk virtual. Selanjutnya, kalian akan dibagi menjadi kelompok kecil per 2 orang, ya, dengan teman sebelahnya atau memang kalian sudah memasangkan diri kalian dengan temannya yang sudah juga Bapak tuangkan di aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Udona. Ya, jadi Bapak juga sudah menyampaikan ini ya, mentransfer linknya, bentuknya seperti ini. Ya. Application accounting, bodoh. Nanti sedang proses ke penayangan. Ya, jadi kalian bisa buka di situ tentang soal ya. Ini adalah kelas 10 accounting di SMK Era Pembangunan Jakarta Barat. Ya, kalian juga sudah bergabung di sini. Jadi di sini ada ruang kelas virtual Odo, di mana Bapak sudah meletakkan referensi, kemudian modul ajar, kemudian tugas, serta media pembelajaran lainnya di aplikasi Odo ini. Jadi kalian bisa langsung akses lewat HP atau gawai kalian di perangkat masing-masing. Sembari Bapak sedang transfer ke penayangan GPT. Kerjakan dalam bentuk ketikan rapi dan kumpulkan tugas melalui upload atau unggah di aplikasi ruang virtual LMS Odo. Ya, boleh kalian cari referensinya Akademia, Google ataupun YouTube. Di situ ada 5 pertanyaan.
Bapak beri waktu kurang lebih 20 menit ya nak, karena memang tugas ini hanya mengetik, menuangkan, memindah. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan. Kurang lebih ada 2 sampel ya, ataupun kita lihat jika memang ada yang berbeda nanti bisa didiskusikan atau dipresentasikan ya. Oke ya. Sebelum itu juga kita mungkin ya lihat sedikit ya nak, biar tetap semangat di siang hari ini, biar lebih fresh lagi. Semuanya coba berdiri nak, semuanya berdiri yuk, berdiri semuanya biar nggak kaku punggungnya, ya. Semuanya berdiri. Ya. Hafal ya, yel kita ya. Semangat siang, AKL bisa gaskan, gitu kan? Oke, ya karena memang udah kita lakukan cukup sering. Oke ya, semangat siang, gitu kan? AKL bisa gaskan, gitu. Yuk kita ulangi. Oke ya, Bapak ulangi, kalian tinggal menjawab, semuanya kompak. Semangat siang, AKL bisa gaskan. Dah, oke. Semuanya kembali ke tempat semula. Oke ya, semuanya perhatikan. Ini Silvian akan coba menyampaikan pekerjaannya, pekerjaannya. Coba kita lakuin kalau memang ada pertanyaan atau ada perbedaan ya. Oke, boleh langsung dimulai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan apa yang sudah kita kerjakan. Yang pertama adalah Apakah aktivitas bisnis? Coba sebutkan contohnya. aktivitas bisnis itu merujuk pada segala operasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan ekonomi. Contohnya itu ada proses manufaktur, pemasaran, periklanan, dan penjualan. Apa yang kalian ketahui tentang akuntansi dan mengapa suatu bisnis harus menerapkan akuntansi? Peran fungsi akuntansi dalam bisnis selanjutnya untuk mempermudahkan perusahaan dalam merencanakan, mengawasi, dan mengontrol produksi barang. Dengan adanya laporan akuntansi, perencanaan produksi barang dapat dilakukan dengan matang, baik untuk perencanaan bulanan maupun tahunan. Proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan untuk entitas atau organisasi untuk tujuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Oke. Apakah akuntansi dapat diterapkan pada bisnis dengan skala yang kecil? Bisa, tetapi masih sebagian besar UMKM tidak menggunakan akuntansi karena akuntansi dianggap suatu hal yang sulit dan tidak penting. Beberapa pelaku UMKM juga mengatakan bahwa tanpa akuntansi pun perusahaan tetap berjalan lancar dan selalu memperoleh. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ya.
Oke, berdiri nak. Kita belum ya. Ada teman yang menanyakan. Ayo menanyakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pengusaha memperoleh laba? Yang pertama itu ada menambah produk dan layanan jasa agar potensi profit lebih besar. Yang kedua, melakukan penjualan yang lebih besar untuk mendapatkan laba yang lebih besar pula. Yang ketiga ada memperoleh industri dengan cara yang telah dikuasai sebagai cara meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang keempat, target menjangkau konsumen yang baru. Yang kelima, mengambil peluang bisnis yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Mereka menyampaikan diskusinya, ya, menurut referensi mereka. Kalau memang ada perbedaan, tapi intinya sama, ya tidak apa-apa karena sumber itu bisa berbeda dari mana saja. Oke, untuk next kelompok, ya, next group, boleh maju. Ayo. Oke, tanpa diinstruksikan ya, langsung maju, bagus. Set. Selamat siang semuanya. Siang. Perkenalkan, nama saya Stefan Wijaya. Dan saya Felix Hurdi. Di sini kami akan menjawab apa yang sudah kami diskusikan tadi. Pertanyaan pertama, dari berbagai profesi dan peluang kerja di bidang akuntansi dan keuangan lembaga tersebut, jenis profesi dan peluang usaha apa yang kalian minati untuk dipilih? Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Saya bisa bekerja di berbagai bidang seperti akuntan publik, auditor, kesultanan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Mengapa kita harus membangun mindset entrepreneur sejak usia dini? Penyoman menambahkan bahwa dengan menanamkan jiwa entrepreneur sejak dini, peserta didik dapat menciptakan berbagai ide kreatif dan inovatif, serta kritis dalam melihat sebuah peluang untuk memulai wirausaha dan tentunya berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab. Ya, kira-kira ada pertanyaan kelompok yang lain? Boleh. Ada? Boleh enggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, nanti dijawab dengan simpel saja ya. Nggak apa-apa. Oke, Sivian, mau ada yang ditanyakan? Kan di nomor 4 itu sebagai profesi dan peluang kerja. Misalkan itu akuntan publik. Coba dijelaskan. Ya, boleh dicari referensinya di Jadi untuk akuntan publik, ya seperti akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Tugasnya memeriksa laporan keuangan, memberi konsultasi keuangan, penghitungan pajak maupun jasa pembuatan laporan keuangan. ya, ini asesmen kognitifnya enak ya. Itu ada 10 pertanyaan. Ini pertanyaan tentang di luar pembelajaran, cuma mempengaruhi tentang cara pembelajaran kalian. Faktor eksternal lah ya. Di situ ada 10 pertanyaan, kalian bisa jawab sesuai apa dengan minat atau bakat kalian. Oke. Ya. Untuk pertanyaan atau link isian dari kognitif tadi ya. Ya. Kita bisa membuat kesimpulan ya pembelajaran hari ini. Itu mungkin siapa yang mau menyampaikan pendapatnya bisa disampaikan.
bahwa kita hari ini tuh belajar tentang apa, gitu kan? Kemudian yang telah saya pahami seperti apa tentang materi profesi atau peluang kerja di instansi. Kira-kira ada kesimpulan? Oke, Artalita mau menyampaikan kesimpulan materi hari ini sebelum nanti kita akan mengisi link refleksi dan link penjaminan mutu ya. Ada 2 link atau aplikasi. Oke, Artalita, kesimpulan hari ini pembelajaran. Kita dapat mengetahui pembelajaran tentang profesi apa saja yang ada di akuntan. Pertama, profesi akuntan. Profesi akuntan adalah profesi yang sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Yang kedua, profesi internal auditor. Internal auditor bertugas memeriksa atau mengaudit secara internal di dalam perusahaan untuk kepentingan bagian manajemen perusahaan. Tiga, profesi akuntan publik. Bisa dikatakan kebalikan dari internal auditor yang mengaudit bagian dalam perusahaan. Ya, oke, cukup. Ya, beri tepuk tangan untuk Artalita. Nah, ini link quizzes. Ya. Oke. Ini linknya. Bisa kalian koreksi. Untuk ini Bapak kasih waktu refleksi itu ada kurang lebih 5 menit ya. Oke, mulai dari sekarang ya. Untuk link quizesnya. Oke ya, ini aplikasi Well of Names, jadi lebih mirip ke spelling wells ya. Ini berikut undian, Bapak gunakan untuk bagian dari refleksi. Jadi nanti yang namanya tertuang di sini atau yang kena jarum ya, tertuju jarum itu nanti harus menyampaikan refleksi tentang materi pada hari ini. Oke, coba disampaikan refleksi hari ini. Tentang materi hari ini tentang profesi apa? Yang pertama ada profesi akuntan. Profesi Lalulah. internal auditor memiliki kewajiban untuk memastikan pihak manajemen telah melakukan tugas dan fungsinya secara efisien dan kemajuan perusahaan. Oke, beri tepuk tangan tentang review peningkatan mutu. Jadi Bapak juga butuh data ini per pribadi kalian, karena mungkin pada saat pembelajaran itu ada saja yang terlewat ya. Jadi bisa kalian isi, soalnya hanya ada 10. Oke, isi ya. Review peningkatan mutu sekolah ya. Jadi nanti laporan seperti ini sebagai introspeksi atau feedback kalian untuk introspeksi Bapak ke depannya ya. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah selesai untuk pertemuan 2 kali 45 menit ini. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik untuk kalian dan pelajaran kita, terutama untuk jurusan kita, khususnya kalian di kelas 10 AKL. Sebelum Bapak tutup, ya, Bapak menyampaikan rasa bangga ke kalian atas antusiasme serta kolaborasi yang bagus, yang positif dengan menggunakan alat perangkat gawai ya, HP maupun dengan PC yang ada di depan kalian. Kalian sudah cukup menguasai tentang konten pembelajaran, aplikasi pembelajaran, baik berupa quizzes, Odoo, kemudian Google Link, kemudian akun pembelajaran.id, serta
tampilan Quora tadi ya, sebenarnya ada Quora tadi. Nah, mungkin itu saja dari Bapak ya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan sebelum kita akhiri sama-sama. Tidak ada, ya. Semuanya sudah cukup baik. Feedback kalian juga baik sekali. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya diberikan kemudahan dan kelancaran ya nak ya. Amin ya untuk pembelajaran berikutnya. Dan perlu Bapak sampaikan sedikit untuk materi selanjutnya adalah tetap masih di ruang profesi usaha bidang akuntansi ini, tapi kita nanti akan mempelajari tentang kode etik seorang akuntan atau yang berkecimpung di dunia akuntansi. Sekali lagi terima kasih, kalian setelah ini bisa beristirahat pada jam pelajaran kedua ya. Boleh melakukan interaksi sosial demi kemajuan belajar kalian di sekolah. Untuk itu Bapak akhiri, selamat siang semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat dan kekuatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Universitas Negeri Medan merupakan salah satu universitas negeri terbaik di Sumatera Utara. Perguruan tinggi terakreditasi A pertama dari BAN PT di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2016. Dengan tagline-nya membangun negeri dari sekolah, Universitas Negeri Medan selalu mengedepankan mutu dan kualitas proses akademik untuk melahirkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di dunia kerja. Universitas Negeri Medan senantiasa memberikan pelayanan akademik terbaik, meningkatkan mutu layanan, dan terus mendorong lahirnya ilmuwan-ilmuwan muda yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. Universitas Negeri Medan akan terus hadir memberikan kebermanfaatan bagi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Melalui hasil penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa, kita harapkan dapat memberikan pencerahan dan sumbangsih pemikiran bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama warga Sumatera Utara. Saat ini, Universitas Negeri Medan memiliki 7 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan 74 program studi. 33 program studi terakreditasi A.